Pernahkah kamu membayangkan apa yang terjadi pada makhluk akuatik atau masyarakat setempat pada musim hujan jika limbah cair yang diproduksi industri batik dibuang sembarangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Mobius Mob dan kami siap membantu menyelesaikan permasalahan limbah batik di Indonesia. Di Indonesia, terdapat sekitar 101 sentra industri batik dengan 47.000 unit usaha yang tersebar di seluruh pulau. Tetapi, dengan banyaknya industri tersebut terselip dampak negatif dari sisa hasil pembuangan limbah industri batik yang jika tidak diolah dengan baik akan mencemari lingkungan. Tercatat, terdapat kurang lebih 3,9 juta ton limbah industri tekstil. Memperkenalkan customer personal kami yaitu Sita dan Adi. Sita mewakili produsen batik yang memiliki masalah yaitu tidak mengetahui teknologi pengolahan limbah yang tepat dan tidak melihat manfaat dari penerapannya. Sementara Adi mewakili pemerintah daerah yang memiliki masalah yaitu tidak sadar akan bahaya limbah dan tidak mengetahui channel pemilihan teknologi pengolahan limbah ini. Dalam pengolahan limbah batik, terdapat 3 alternatif yang dapat digunakan yaitu lahan basah buatan, eceng gondok, dan membran non-filtrasi. Lalu apa yang membedakan OMG dari ketiga alternatif tersebut? Kami mendapatkan bahwa OMG merupakan pilihan yang paling tepat untuk pengolahan limbah karena proses yang sederhana dan praktis, efektivitas biaya yang paling tinggi, serta lahan yang digunakan sangat minim. Instalasi OMG adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh industri kecil untuk menerapkan prinsip produksi yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan pengolahan limbah produksi dengan lebih bertanggung jawab. Proses ini mengkombinasikan proses fisika serta proses kimia yang dilakukan melalui 6 tahap utama yaitu limbah dihasilkan dari residu hasil pengolahan batik akan dimasukkan ke dalam bak penambah warna. Kemudian residu dari limbah akan dipisahkan sedangkan air limbah larutan akan dialirkan ke dalam bak limbah dan oksigen. Menggunakan pompa hisap, air limbah larutan akan diaerasi. Sebelumnya dilakukan penurunan pH awal dan oksigen terlarut. Aerasi dengan OMG membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Kemudian pH dan oksigen akan diukur kembali sampai mendapatkan pH 7. Tahap terakhir dari proses ini adalah proses fisika dan kimia dengan menambahkan polimer. Pada tahap ini, mutu air sudah berada pada level netral dan dapat dibuang langsung ke lingkungan atau digunakan kembali dalam proses produksi. Berdasarkan tingkat kesiapan teknologi, kami menyimpulkan bahwa OMG sudah berada pada tingkat kesiapan teknologi level 9. Instalasi OMG sudah dan akan terus digunakan pada batik Komat serta beberapa produksi batik yang terdapat di Jambi dan Cirebon yang membuktikan bahwa OMG ini efektif dan layak dikomersialisasikan ke pasar yang lebih luas lagi. Kami melihat bahwa ada potensi besar bagi OMG di industri batik ini. Kami menganalisis potensi teknologi menggunakan tali Samsung dan didapati bahwa pasar yang akan kami targetkan yaitu shop adalah industri batik yang sudah memahami konsep recycle and sustainability. Pasar industri batik yang kami raih akan memberikan keuntungan pendapatan sebesar 52 miliar. Kami juga telah menganalisis masalah utama yang dialami oleh OMG jika ingin dipasarkan dengan metode Situation, Complication, Question and Answer atau SCQ. Kami menemukan bahwa masalah utamanya adalah produsen batik tidak mengetahui teknologi paling tepat untuk pengolahan limbah cair serta tidak mengetahui manfaat secara bisnis dari penerapan teknologi ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan pengetahuan konsumen mengenai teknologi yang tepat untuk pengolahan limbah cair batik serta manfaatnya dalam aspek bisnis. Dengan target market OMG yang merupakan usaha produksi batik, kami menyarankan 2 model bisnis. Yang pertama adalah model bisnis B2B, yaitu bekerja sama dengan organisasi bisnis terkait di industri ini dan juga bisnis yang bergerak di bidang waste management. Selain B2B, produk OMG sangat tepat untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Saat ini, pemerintah sangat gencar mencari alat pengolahan limbah, sehingga berkolaborasi dengan pemerintah dapat mendapatkan penjualan yang tinggi bagi OMG. Kami menyarankan OMG untuk bekerja sama dengan 10 pemerintah kota penghasil batik terbesar di Indonesia dan juga lembaga pemerintahan. Sebagai produk yang baru, kami menyusun strategi pemasaran yang dapat memperkenalkan produk OMG ke pasar Indonesia. Strategi pemasaran ini dibagi menjadi 4 fase, yaitu awareness, consideration, action, dan loyalty. Pada fase awareness, strategi pertama yang kami sarankan adalah penggunaan media sosial seperti Instagram dan LinkedIn. Di era yang serba digital ini, media sosial dapat menjadi wadah untuk mempromosikan produk serta memperkuat cerita merek dari suatu perusahaan. Selain itu, wadah media sosial juga dapat menjadi saluran untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman target market terhadap permasalahan limbah air yang dihasilkan oleh industri batik. Berikut, kami juga melampirkan referensi konten yang dapat ditiru oleh OMG. Strategi kedua adalah pembuatan website dan penggunaan SEO. Website ini nanti
nantinya berfungsi untuk meningkatkan awareness, membangun kepercayaan dari calon buyer, serta menjadi tempat penyedia informasi mengenai teknologi OMG dan efisiensi dari teknologi tersebut. Berikut, kami juga melampirkan saran desain untuk website OMG. Selain itu, kami juga menyarankan OMG untuk bekerja sama dengan organisasi bisnis terkait dan bisnis yang beroperasi pada industri waste management. Organisasi yang dapat diajak kerjasama oleh OMG adalah Indonesian Water Association, Balai Besar Kerajinan Batik, dan Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia. Kami juga menyarankan OMG untuk bekerja sama dengan Waste for Change sebagai bisnis di industri waste management untuk meningkatkan awareness dari OMG. Strategi terakhir yang kami sarankan adalah bekerja sama dengan pemerintah. Dalam industri batik, pemerintah berperan besar dalam meregulasi limbah air yang dihasilkan dari industri tersebut dan mewajibkan para perusahaan dan pelaku UMKM untuk mengelola limbahnya. Maka dari itu, bekerja sama dengan pemerintah dapat membuka peluang bagi OMG untuk mempromosikan serta menjual teknologi ini bagi perusahaan batik. Kami menargetkan 10 pemerintah kota penghasil batik terbesar di Indonesia yang dapat diajak kerjasama oleh OMG seperti Pekalongan, Solo, Cirebon, Yogyakarta, Papua, Tulungagung, Madura, Jambi, Banjarmasin, dan Bali. Selain itu, OMG juga dapat bekerja sama dengan organisasi pemerintah seperti BRIN atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahap consideration, terdapat 3 strategi yang kami sarankan. Yang pertama adalah product guidance dan video demonstration yang berguna agar calon pembeli dapat melihat proses teknologi OMG ini berjalan dan juga mempersuasi pembeli agar mereka tertarik untuk membeli produk ini. Selain itu, kami juga akan menampilkan white paper atau dokumen formal yang berisi tentang efektivitas dan efisiensi teknologi OMG untuk menarik perhatian pembeli, serta personalized outreach bagi pembeli yang membutuhkan konsultasi personal sebelum membeli produk OMG untuk bisnisnya. Selanjutnya, pada tahap action, kami memiliki 2 strategi yang dapat mempermudah pembeli untuk membeli dan menggunakan produk OMG. Strategi pertama adalah pengaplikasian omnichannel pada penjualan OMG. Dengan adanya omnichannel, pembeli dapat dimudahkan untuk membeli produk ini secara luring maupun daring. Pada penjualan daring, kami memiliki 2 channel, yaitu melalui website Waste for Change sebagai bentuk kerjasama dan website resmi dari OMG. Setelah pembeli membeli produk OMG, kami akan mengirim secara personal dan memberikan edukasi serta tutorial penggunaan produk OMG secara langsung kepada pembeli agar mereka dapat mengoperasikan teknologi ini dengan mudah. Di tahap terakhir ini, yaitu loyalty, kami menampilkan 2 strategi utama, yaitu pemberian garansi untuk pembelian OMG selama 1 bulan dan pemberian layanan servis hingga 5 tahun. Dengan 2 strategi tersebut, loyalitas pelanggan akan meningkat dan juga kepercayaan pembeli akan brand OMG juga akan meningkat. Meskipun demikian, terdapat beberapa resiko yang kami identifikasi dalam pelaksanaan komersialisasi instalasi OMG ini. Salah satu risiko yang teridentifikasi adalah kesalahan atau potensi kegagalan untuk bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan institusi mandiri lain. Maka dari itu, kami menyiapkan mitigasi rencana, yaitu dengan melakukan assessment, riset, serta negosiasi kepada pihak ketiga yang nantinya akan membantu memasukkan instalasi OMG ini. Kami juga mengidentifikasi level dari risiko yang timbul, yang dapat dilihat pada slide berikut. Selain itu, kami juga mengidentifikasi mengenai lini masa dampak serta indikator kerja yang berjangka waktu 5 tahun. Pada tahun 2026, industri yang menerapkan OMG akan menghemat biaya penggunaan air sebesar 77%. Setahun setelahnya, diharapkan akan ada optimalisasi dalam hasil residual padat, yaitu briquette yang dapat digunakan dalam proses produksi dan mencapai ekonomi sirkular pada tahun 2028. Untuk indikator kerja, kami merencanakan untuk bekerjasama dengan sektor pemerintah dan swasta untuk menjual produk sebanyak 277 unit pada tahun 2020. Dengan ini rasa kami selama 5 tahun setelah harga barang yang mencapai 50 juta dan gross profit margin sebesar 32,8%, kami akan mendapatkan akumulasi penjualan sebesar 52,1 miliar dan akumulasi profit sebesar 10 miliar. Sekian dari tim Bondesmo. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OMG untuk balik bersih.